Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai tesis saya yang berjudul Analisis Metakognisi Peserta Didik dalam memecahkan masalah tipe HOT ditinjau dari kemampuan belajar dan gender. Metakognisi adalah proses berpikir individu tentang pemikirannya sendiri dalam mengembangkan strategi untuk menyelesaikan masalah. Latar belakang penelitian pertama yang dilakukan peneliti adalah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan masuk ke kelas selama beberapa kali pertemuan, dan di sana peneliti mendapatkan fenomena ada peserta didik yang memperhatikan dengan baik ketika pembelajaran, namun ketika ujian dia tidak mendapatkan hasil yang maksimal, dan ada juga peserta didik yang sulit menjelaskan bagaimana dia mendapatkan hasil jawaban yang dia tulis. Dari situ peneliti mengambil kesimpulan bahwa peserta didik tersebut kurang memiliki kemampuan metakognisi. Nah, kenapa peneliti mengambil masalah di materi bangunan sisi datar dengan soal tipe HOT? Karena dari hasil rata-rata ulangan materi bangunan sisi datar itu hanya menjawab 50% yang benar. Dan kenapa mengambil soal tipe HOT? Karena soal tipe HOT ini adalah memacu peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi dan sangat berhubungan sekali dengan metakognisi. Lalu peneliti menghubungkan antara kemampuan metakognisi dengan kemampuan belajar. Itu mengacu kepada pendapat Zimmerman, Wiener, dan Perry yang mengatakan bahwa kemampuan belajar terkait pula dengan metakognisi, bahwa seseorang yang memiliki kemampuan belajar akan mampu merencanakan, membuat tujuan, memantau diri, dan mengevaluasi diri sendiri. Dan peneliti juga menghubungkan antara dengan gender. Ini merujuk kepada pendapat Donna dan Marta yang mengatakan bahwa tentang keterkaitan metakognisi dengan gender. Ini rumusan masalahnya ada 4 ya. Yang pertama itu bagaimana metakognisi peserta didik yang memiliki kemampuan belajar tinggi dalam memecahkan masalah tipe HOT pada materi bangunan sisi datar. Yang kedua, bagaimana metakognisi peserta didik yang memiliki kemampuan belajar sedang dalam memecahkan masalah tipe HOT pada materi bangunan sisi datar. Yang ketiga, bagaimana metakognisi peserta didik yang memiliki kemampuan belajar rendah dalam memecahkan masalah tipe HOT pada materi bangunan sisi datar. Yang keempat, bagaimana metakognisi peserta didik dilihat dari gender dalam memecahkan masalah tipe HOT pada materi bangunan sisi datar. Adapun kerangka teoritisnya untuk kemampuan belajar ini diambil dari teori Hendriana, dan untuk gendernya itu dari Eliot. Dan keterkaitan antara metakognisi dengan kemampuan belajar itu menggunakan teori dari Wiener dan Perry. Keterkaitan antara metakognisi dengan gender itu diambil dari teori Donna dan Marta. Metakognisi tersebut itu untuk tugas ini adalah dalam kegiatan memecahkan masalah, dan masalah ini diberikan soal tipe HOT yang diambil dari teorinya Gunawan. Dan untuk metakognisi sendiri itu diambil dari teori Blake, Span, dan White yang mengatakan itu ada 3 indikator metakognisi, yaitu menyusun strategi, mengatur tindakan, dan mengevaluasi atau menilai tindakan. Metode penelitian yang digunakan itu metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Nah, teknik pengumpulan datanya ini menggunakan metode think aloud, di mana metode think aloud itu adalah metode berpikir keras dengan meminta orang untuk berpikir keras sambil menyelesaikan masalah dan menganalisis protokol verbal yang dihasilkan. Pengumpulan data diperoleh dari angket, tes metakognisi tipe HOT, dan wawancara. Adapun subjek penelitiannya ini adalah subjek penelitian itu diambil berdasarkan jawaban peserta didik yang paling benar dan dapat memberikan informasi secara lisan mengenai hasil pekerjaannya, hingga proses berlanjut yang akhirnya dapatkan hasil yang lengkap dan mendalam mengenai proses metakognisi dari sumber data yang tersedia, dan berhenti pada saat sudah tak ada informasi tambahan lagi yang dapat digali, atau bisa dikatakan dengan data sudah jenuh. Maka didapatkanlah subjek penelitian itu 6 orang.
peserta didik yang terdiri dari kembali belajar tinggi, rendah, dan beserta gender. Ini adalah diagram alur teknik analisis data. Pertama, itu adalah siswa diberikan angket kemudian belajar. Setelah diberikan angket kemudian belajar, siswa diberikan soal metakognisi, siswa laki-laki maupun perempuan. Nah, ketika diberikan soal metakognisi dan di sini untuk didapatkan data hasil soal dari metakognisi tersebut, maka di sini ketika sudah cukup datanya, maka langsung diadakan triangulasi, yaitu tes metakognisi, pengamatan, wawancara, dan struktur. Kalau belum mendapatkan merasa cukup puas, maka dilakukan wawancara. Nah, dari setelah itu maka dilakukan analisis metakognisi. Teknik analisis data di sini menggunakan model analisis data Miles and Habermas, yaitu reduksi data, penyajian data, ambil kesimpulan, dan verifikasi kesimpulan tersebut. Maka hasil penelitian pembahasan di sini terdapat 4 hasil. Yang pertama, untuk metakognisi peserta didik yang memiliki kemampuan belajar tinggi itu menggunakan metakognisi pada indikator tahap menyusun strategi dan memonitor tindakan dengan maksimal. Nah, sedangkan pada tahap mengevaluasi belum mampu menyebutkan alternatif lain dalam memecahkan masalah lebih efektif. Yang kedua, metakognisi peserta didik yang memiliki kemampuan belajar sedang itu menggunakan metakognisinya dengan maksimal pada indikator tahap menyusun strategi, tetapi pada memonitor tindakan belum mampu menginterpretasikan hasil dari formulasi jawaban yang teroleh dengan menulis simpulan akhir jawaban, dan pada tahap evaluasi belum mampu menyebutkan alternatif lain dalam memecahkan masalah yang lebih efektif. Yang ketiga, metakognisi peserta didik yang memiliki kepedulian rendah, itu subjek belum mampu menggunakan metakognisi dengan maksimal. Dan yang terakhir, itu bahwa metakognisi peserta didik berdasarkan gender itu pada subjek laki-laki MT1, MS1, dan MS1 itu menggunakan metakognisi dan maksimal pada tahap menyusun strategi, tetapi pada motor tindakan subjek MT1 belum mampu menginterpretasikan hasil yang diperoleh dari formulasi jawaban yang telah dilakukan, dan pada tahap mengevaluasi subjek MR1 belum mampu membuat alternatif lain dalam memecahkan masalah soal metakognisi. Lalu yang pada subjek perempuan itu MT2, MS2, dan MR2 menggunakan metakognisi dan maksimal pada indikator tahap menyusun strategi, tetapi pada tahap memonitor tindakan subjek MR2 belum yakin menyebutkan pengetahuan awal ketika subjek menginterpretasi informasi yang diberikan, dan pada tahap mengevaluasi semua subjek belum mampu memberikan langkah alternatif lain memecahkan masalah yang lebih efektif. Mungkin itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.